Ida pergi ke percetakan untuk mencetak dan memfotokopi dokumen sebagai bahan rapat OSIS. Ida mengamati bahwa biaya cetak adalah Rp500 per lembar, biaya fotokopi adalah Rp100 per lembar, dan biaya jilid dokumen adalah Rp4.000 per dokumen. Dokumen yang perlu dicetak Ida memiliki 8 halaman, dan Ida perlu mencetak sebanyak 12 salinan dokumen. Untuk menghemat biaya, Ida memutuskan untuk mencetak 1 salinan dokumen, yang berarti Ida hanya akan mencetak 8 lembar kertas. Selain itu, Ida memfotokopi cetakan salinan dokumen tersebut sebanyak 11 kali. Biaya transportasi dari sekolah menuju percetakan adalah Rp9.000, dan Ida harus mengeluarkan biaya yang sama untuk kembali dari percetakan ke sekolahnya. Untuk menentukan total biaya yang perlu dikeluarkan Ida, kita dapat menghitungnya dengan memodelkan permasalahan Ida menjadi sebuah fungsi, kemudian menjumlahkannya. Apakah kalian mengetahui cara penjumlahan dari fungsi-fungsi? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Berdasarkan cerita tersebut, terdapat 3 biaya yang harus dikeluarkan Ida, yaitu biaya cetak dan fotokopi dokumen, biaya jilid dokumen, serta biaya transportasi pergi dan pulang dari sekolah ke tempat percetakan. Untuk memudahkan dalam menghitung biaya-biaya tersebut, kita dapat menggunakan model matematika. Model matematika adalah salah satu ilmu matematika yang berfungsi untuk menyederhanakan permasalahan sehari-hari dalam bentuk pernyataan matematika, sehingga akan diperoleh penyelesaian masalah yang lebih tepat. Untuk menerapkan model matematika dalam permasalahan tersebut, kita akan memanfaatkan 3 konsep fungsi matematika. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa fungsi dalam ilmu matematika adalah suatu aturan khusus yang menghubungkan sebuah himpunan dari daerah asal atau domain dengan daerah kawan atau kodomain. Misalnya, himpunan A adalah domain, dan himpunan B adalah kodomain. Dengan demikian, setiap elemen A di himpunan A dapat berpasangan dengan tepat satu elemen B di himpunan B. Jika elemen A dan B memiliki hubungan fungsi, dapat disimpulkan A memiliki hasil fungsi B atau A dipetakan ke B. Fungsi ini kemudian dapat ditulis secara matematis sebagai B sama dengan FA. Fungsi tersebut berarti B adalah hasil fungsi F atas A. Simbol fungsi F dapat diubah dengan simbol lain sesuai keperluan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memahami cara kerja fungsi dalam matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari adalah dengan membayangkan bahwa fungsi merupakan sebuah mesin. Suatu mesin pasti bekerja dengan menerima suatu masukan atau bahan baku, kemudian melakukan pemrosesan, hingga akhirnya menghasilkan produk atau keluaran. Mesin dalam fungsi matematika juga memiliki prinsip kerja yang sama. Artinya, mesin tersebut akan menerima nilai masukan yang diberikan, misalnya elemen A dari himpunan A, dan memprosesnya sesuai dengan fungsi yang diberikan, sehingga menghasilkan sebuah keluaran berupa elemen B dari himpunan B. Dalam kasus Ida, terdapat 3 masukan yang dapat diproses oleh fungsi, yaitu biaya cetak dan fotokopi dokumen, biaya jilid dokumen, serta biaya transportasi pulang pergi dari sekolah ke tempat percetakan. Dengan demikian, keluaran yang dihasilkan dari mesin fungsi tersebut adalah total biaya dari cetak dan fotokopi dokumen, jilid dokumen, serta biaya transportasi. Total biaya tersebut bergantung pada banyaknya nilai masukan atau banyaknya dokumen yang dicetak dan difotokopi, banyaknya dokumen yang dijilid, serta berapa kali Ida melakukan perjalanan dari sekolah menuju tempat percetakan dan kembali lagi ke sekolah. Ketika banyaknya nilai masukan tersebut berubah, nilai keluaran dihasilkan juga akan berubah. Banyaknya dokumen yang diurus Ida pasti berupa bilangan asli, sehingga domain fungsi yang akan digunakan dalam pemodelan matematika adalah himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli dalam ilmu matematika
dilambangkan sebagai N tebal. Himpunan bilangan asli adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari bilangan positif yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk menentukan fungsi matematika yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah permasalahan IDA, kita harus menentukan model matematika dari tiap permasalahan dalam cerita IDA sebagai berikut. Pertama, memodelkan permasalahan terkait biaya penjilitan dokumen. Total biaya untuk jilid dokumen dapat diketahui dengan mengalihkan biaya jilid per dokumen dengan banyaknya salinan dokumen yang perlu dijilid. Diketahui, biaya jilid adalah Rp4.000 per dokumen. Banyaknya salinan dokumen disimbolkan sebagai N, dan fungsi yang menyatakan total biaya jilid dokumen dilambangkan sebagai J. Dengan demikian, kita dapat merumuskan suatu fungsi yang menyatakan total biaya jilid sebagai fungsi J yang bergantung dengan variabel N, yaitu Jn sama dengan 4000N, dengan N adalah banyaknya salinan dokumen. Kedua, memodelkan permasalahan terkait biaya cetak dan fotokopi dokumen. Dalam cerita IDA, hanya salinan pertama yang dicetak. Cetakan salinan pertama tersebut kemudian difotokopi untuk salinan selanjutnya. Dengan demikian, model matematika untuk total biaya cetak dan fotokopi dokumen dapat ditentukan dengan menentukan fungsi untuk menghitung biaya cetak satu salinan pertama. Setelah itu, menentukan fungsi untuk biaya fotokopi untuk seluruh salinan dokumen dikurangi satu salinan pertama. Diketahui, biaya cetak adalah Rp500 per lembar, dan banyaknya lembar dokumen yang harus dicetak adalah 8 lembar. Dengan demikian, total biaya cetak 8 lembar dokumen untuk cetakan satu salinan pertama dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Jumlah lembar dokumen kali biaya cetak per lembar, sama dengan total biaya cetakan salinan pertama. 8 kali Rp500 sama dengan Rp4.000. Selanjutnya, cetakan salinan pertama difotokopi sehingga akan menghasilkan salinan dokumen sisanya. Biaya fotokopi adalah Rp100 per lembar. Tiap dokumen terdiri dari 8 lembar. Dengan demikian, total biaya untuk fotokopi tiap salinan dokumen dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Jumlah lembar dokumen kali biaya fotokopi per lembar sama dengan total biaya fotokopi per dokumen. 8 kali Rp100 sama dengan Rp800 per dokumen. Banyaknya salinan dokumen adalah N, dan dokumen pertama telah dicetak. Artinya, banyaknya salinan dokumen sisa yang harus difotokopi dapat dinyatakan sebagai N kurang 1. Dengan demikian, total biaya fotokopi dapat ditulis sebagai berikut. 800 kali N kurang 1. Untuk menentukan total biaya dari cetak dan fotokopi salinan dokumen, kita dapat menggabungkan total biaya cetak salinan pertama dan total biaya fotokopi salinan dokumen. Dengan demikian, dapat diperoleh suatu fungsi P yang menunjukkan total biaya cetak dan fotokopi salinan dokumen sebagai berikut. Fungsi Pn sama dengan 4000 ditambah 800 dikalikan N dikurang 1. 4.000 berasal dari total biaya cetak salinan pertama, dan 800N dikurang 1 berasal dari total biaya fotokopi salinan dokumen. Fungsi P dapat disederhanakan dengan menerapkan operasi perkalian bersifat distributif terhadap 800 kali N kurang 1. Dengan demikian, akan diperoleh persamaan fungsi Pn sebagai berikut. Fungsi Pn sama dengan 4.000 ditambah 800 dikalikan N dikurang 1. 4.000 ditambah 800N dikurang 800. 4.000 dikurang 800 ditambah 800N. Hasilnya adalah 3.200 ditambah 800N. Dengan demikian, fungsi P adalah Pn sama dengan 3.200 tambah 800N, dengan N adalah banyaknya salinan dokumen. Ketiga, memodelkan permasalahan terkait biaya transportasi pulang dan pergi menuju tempat percetakan. Besarnya biaya transportasi tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya salinan dokumen atau N. Karena biaya transportasi tidak dipengaruhi oleh N, kita dapat merumuskan suatu fungsi
yang menyatakan total biaya transportasi sebagai fungsi konstan. Misalkan fungsi konstan T. Diketahui, biaya transportasi IDE untuk berangkat dari sekolah ke tempat percetakan adalah Rp9.000. Dan ketika kembali lagi ke sekolah, IDE juga mengeluarkan biaya transportasi yang sama. Dengan demikian, total biaya transportasi pulang pergi yang dikeluarkan IDE adalah Rp18.000. Dengan demikian, diperoleh fungsi T yaitu Tn sama dengan 18.000. Keempat, menghitung total biaya yang dikeluarkan IDE dengan menjumlahkan ketiga hasil fungsi, yaitu fungsi J, P, dan T sebagai berikut. Fungsi Jn ditambah fungsi Pn ditambah fungsi Tn. Simbol N menunjukkan jumlah salinan dokumen, yaitu 12, sehingga N adalah 12. Nilai N sama dengan 12 hanya memengaruhi hasil fungsi J dan P, karena hasil fungsi ini menunjukkan jumlah biaya untuk cetak, fotokopi, dan jilid salinan dokumen. Sementara itu, nilai N sama dengan 12 tidak memengaruhi hasil fungsi T, karena fungsi T adalah fungsi konstan. Artinya, fungsi T tak bergantung pada banyaknya jumlah salinan dokumen. Substitusikan nilai masukan N sama dengan 12 ke dalam total biaya, sehingga akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Fungsi Jn ditambah fungsi Pn ditambah fungsi Tn sama dengan 4.000 dikalikan N ditambah dalam kurung 3.200 ditambah 800N ditambah 18.000. 4.000 dikali 12 ditambah dalam kurung 3.200 ditambah 800 dikali 12 ditambah 18.000. 48.000 ditambah 3.200 ditambah 9.600 ditambah 18.000. Hasilnya adalah 78.800. Dengan demikian, total biaya membayar keperluan cetak dan fotokopi dokumen, jilid dokumen, dan transportasi pulang pergi ke percetakan yang dikeluarkan IDE adalah Rp78.800. Dengan menghitung penjumlahan fungsi tersebut, dapatkah kita menghitung biaya yang harus dikeluarkan Harry, teman sekolah IDE, untuk mengurus 45 salinan dokumen OSIS? Tentu saja hal itu bisa kita lakukan. Kita hanya perlu mengubah nilai masukannya, atau N, menjadi N sama dengan 45. Dengan demikian, biaya total yang dikeluarkan Harry adalah sebagai berikut. Fungsi Jn ditambah fungsi Pn ditambah fungsi Tn sama dengan 4.000 dikali N, ditambah dalam kurung 3.200 ditambah 800N, ditambah 18.000. 4.000 dikalikan 45, ditambah dalam kurung 3.200 ditambah 800 dikali 45, ditambah 18.000. 180.000 ditambah 3.200 ditambah 36.000 ditambah 18.000. Hasilnya adalah 237.200. Dengan demikian, total biaya untuk membayar keperluan cetak dan fotokopi dokumen, jilid dokumen, dan transportasi pulang pergi ke tempat percetakan yang harus dikeluarkan Harry adalah Rp237.200. Kita juga bisa menghitung total biaya tersebut dalam satu tahap saja, yaitu dengan menjumlahkan fungsi-fungsi sehingga menghasilkan suatu fungsi baru. Operasi penjumlahan pada fungsi. Operasi penjumlahan pada fungsi sama halnya dengan operasi penjumlahan pada bilangan. Contohnya, penjumlahan fungsi f dan g dapat kita tuliskan sebagai f tambah g. F ditambah g ini akan menjadi fungsi baru ketika dikenakan pada suatu variabel, misalnya variabel x, sehingga menjadi f ditambah g untuk x. Variabel x ini adalah elemen dari himpunan daerah asal atau domain kedua fungsi. Dalam operasi penjumlahan pada fungsi, terdapat aturan dalam pemetaan himpunan daerah asal atau domain, yaitu himpunan daerah asal atau domain dari operasi penjumlahan pada fungsi adalah irisan dari domain kedua fungsi yang dijumlahkan. Jika suatu domain fungsi f ditulis sebagai df dan domain fungsi g
ditulis sebagai DG, domain penjumlahan fungsi f dan g adalah irisan dari df dan dg. Secara matematis, hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut. Domain dari fungsi f ditambah fungsi g adalah irisan dari domain fungsi f dan domain dari fungsi g. Penjumlahan dari dua fungsi real, fx dan gx, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi f ditambah g untuk x sama dengan fx ditambah gx dengan nilai x adalah elemen dari domain fungsi f ditambah fungsi g atau irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Dalam operasi penjumlahan pada fungsi, berlaku sifat komutatif dan asosiatif selayaknya dalam operasi penjumlahan pada bilangan berikut. Dengan menerapkan sifat komutatif atau pertukaran tempat dalam operasi penjumlahan, akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Fungsi f ditambah fungsi g untuk x sama dengan fungsi g ditambah fungsi f untuk x yang ekuivalen dengan fx ditambah gx sama dengan gx ditambah fx. Dengan menerapkan sifat asosiatif atau pengelompokan yang dilakukan dengan mengubah letak tanda kurung dalam operasi penjumlahan fungsi, akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Fungsi f ditambah fungsi g untuk x ditambah fungsi hx sama dengan fungsi fx ditambah fungsi g ditambah fungsi h untuk x. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dengan menjumlahkan fungsi dan memanfaatkan sifat-sifat dalam penjumlahan, seperti sifat komutatif dan asosiatif, kita dapat menghitung total biaya yang harus dikeluarkan Harry dalam satu tahap. Adapun penjumlahan fungsi tersebut melibatkan fungsi-fungsi sebagai berikut. Fungsi yang menyatakan total biaya penjilitan, fungsi J n sama dengan 4000 n. Fungsi yang menyatakan total biaya cetak dan fotokopi dokumen, fungsi Pn sama dengan 3200 ditambah 800 n. Fungsi yang menyatakan biaya transportasi, fungsi Tn sama dengan 18.000. Dengan menjumlahkan tiga fungsi tersebut, akan diperoleh fungsi baru yang menyatakan total biaya yang diperlukan Harry untuk mengurus seluruh dokumen atau disebut fungsi B. Fungsi Bn sama dengan fungsi Jn ditambah fungsi Pn ditambah fungsi Tn. Substitusikan nilai dari tiap-tiap fungsi J, P, dan T ke dalam fungsi B. Dengan demikian, persamaan fungsinya berubah menjadi seperti berikut. Fungsi Bn sama dengan 4000n ditambah 3200 ditambah 800n ditambah 18.000. Dengan sifat komutatif, kita dapat menukar posisi 3200 dengan 800n. Selanjutnya, dengan menjumlahkan 4000n dengan 800n dan 3200 dengan 18.000, diperoleh 4800n ditambah 21.200. Karena banyaknya dokumen yang harus diurus Harry adalah 45 dokumen, substitusikan n sama dengan 45 ke dalam fungsi B. Dengan demikian, biaya totalnya adalah sebagai berikut. Fungsi Bn sama dengan 4800n ditambah 21.200. 4.800 dikali 45 ditambah 21.200. 216.000 ditambah 21.200, hasilnya adalah 237.200. Dengan demikian, total biaya untuk membayar semua keperluan cetak dan fotokopi dokumen, jilid dokumen, serta transportasi pergi dan pulang dari sekolah ke tempat percetakan yang dikeluarkan Harry adalah Rp237.200. Selanjutnya, operasi pengurangan pada fungsi. Prinsip operasi pengurangan pada fungsi sama dengan operasi pengurangan pada bilangan. Contohnya, operasi pengurangan fungsi f dan g dapat kita tulis sebagai f kurang g. F dikurangi g ini akan menjadi fungsi baru ketika dikenakan pada suatu variabel, misalnya variabel x, sehingga menjadi f dikurangi g untuk x. Variabel x ini adalah elemen dari himpunan daerah asal atau domain kedua fungsi.
Dalam operasi pengurangan pada fungsi, terdapat aturan dalam pemetaan himpunan daerah asal atau domain, yaitu himpunan daerah asal atau domain dari operasi pengurangan pada fungsi adalah irisan dari domain kedua fungsi yang dikurangkan. Jika suatu domain fungsi f ditulis sebagai df dan domain fungsi g ditulis sebagai dg, domain pengurangan fungsi f dan g adalah irisan dari domain df dan dg. Secara matematis, hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut. Domain fungsi f dikurangi fungsi g adalah irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Pengurangan antara fungsi real fx dengan gx secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi f dikurangi g untuk x sama dengan fungsi fx dikurangi fungsi gx, dengan nilai x adalah elemen dari domain fungsi f dikurangi fungsi g, atau irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Selain itu, operasi pengurangan dapat dinyatakan sebagai kebalikan dari operasi penjumlahan. Untuk itu, kita dapat mendefinisikan fungsi negatif f merupakan kebalikan dari fungsi f. Fungsi ini memiliki sifat bahwa hasil dari fungsi negatif fx untuk setiap masukan x adalah negatif dari hasil fungsi fx. Secara matematis, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Nilai fungsi negatif f untuk x adalah negatif dari nilai fungsi fx. Dengan definisi ini, pengurangan antara fungsi real fx dengan gx secara matematis juga dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi f dikurangi g untuk x sama dengan fungsi fx ditambah fungsi negatif gx. Mirip dengan pengurangan pada bilangan real, kita dapat mengetahui bahwa sifat komutatif dan asosiatif juga tidak berlaku pada pengurangan fungsi. Dengan demikian, urutan penulisan dan pengerjaan fungsi penting pada proses pengurangan fungsi. Operasi perkalian pada fungsi. Prinsip operasi perkalian pada fungsi sama dengan operasi perkalian pada bilangan. Contohnya, perkalian fungsi f dan g dapat kita tuliskan sebagai f kali g. F dikali g ini akan menjadi fungsi baru ketika dikenakan pada suatu variabel, misalnya variabel x, sehingga menjadi f dikali g untuk f. Variabel x ini adalah elemen dari himpunan daerah asal atau domain kedua fungsi. Dalam operasi perkalian pada fungsi, terdapat aturan dalam pemetaan himpunan daerah asal atau domain, yaitu himpunan daerah asal atau domain dari operasi perkalian pada fungsi adalah irisan dari domain kedua fungsi yang dikalikan. Jika suatu domain fungsi f ditulis sebagai df dan domain fungsi kedua atau fungsi g ditulis sebagai dg, domain perkalian fungsi f terhadap g adalah irisan dari domain df dan dg. Secara matematis, hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut. Domain fungsi f dikali fungsi g adalah irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Perkalian dari dua fungsi real fx dan gx secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi f dikali g untuk x sama dengan fungsi fx dikali fungsi gx, dengan nilai x adalah elemen dari domain fungsi f dikali fungsi g, atau irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Dalam operasi perkalian pada fungsi, juga berlaku sifat komutatif dan asosiatif, selayaknya dalam operasi perkalian pada bilangan sebagai berikut. Dengan menetapkan sifat komutatif atau pertukaran tempat dalam operasi perkalian, akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Fungsi f dikali fungsi g untuk x sama dengan fungsi g dikali fungsi f untuk x, yang ekuivalen dengan fx dikali gx sama dengan gx dikali fx. Dengan menerapkan sifat asosiatif atau pengelompokan yang dilakukan dengan mengubah letak tanda kurung dalam operasi perkalian fungsi, akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Fungsi f dikali fungsi g untuk x dikali fungsi hx sama dengan fungsi fx dikali fungsi g dikali fungsi h untuk x. Untuk memahami sifat dalam operasi perkalian pada fungsi, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut.
Diberikan fungsi-fungsi atas bilangan real, yaitu AX sama dengan 2X tambah 3, dan BX sama dengan 1 kurang X. Tentukan bentuk fungsi A kali B beserta domainnya. Tentukan nilai A kali B untuk X sama dengan 1. Definisi dari fungsi-fungsi atas bilangan real tersebut menyatakan bahwa domain atau daerah asal dari tiap-tiap fungsi haruslah sebuah subhimpunan dari himpunan bilangan real atau R. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa domain dari fungsi A atau dA dan domain dari fungsi B atau dB adalah bilangan real yang dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Domain dari fungsi A sama dengan domain dari fungsi B sama dengan bilangan real. Domain dari perkalian fungsi A dan B adalah bilangan real atau R yang dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Domain dari perkalian fungsi A dan B adalah irisan dari domain A dan domain B. Bentuk dari fungsi perkalian A dan B adalah sebagai berikut. Fungsi A dikali B untuk X adalah fungsi A dikali fungsi B. 2X tambah 3 dikali dalam 1 dikurangi X. Dengan menetapkan sifat distributif pada operasi perkalian, akan diperoleh persamaan untuk perkalian fungsi A kali B sebagai berikut. Fungsi A dikali B untuk X sama dengan 2X ditambah 2X kuadrat ditambah 3 dikurangi 3X. Hasilnya adalah negatif 2X kuadrat dikurangi X ditambah 3. Nilai dari A kali B untuk X sama dengan 1 dapat diperoleh dengan menyubstitusikan nilai X ke dalam persamaan 1 sebagai berikut. Fungsi A dikali B untuk X sama dengan negatif 2X kuadrat dikurangi X tambah 3. Negatif 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 tambah 3. Negatif 2 dikurangi 1 ditambah 3. Negatif 3 ditambah 3, hasilnya adalah 0. Dengan demikian, hasil dari perkalian fungsi A kali B untuk X sama dengan 1 adalah 0. Operasi pembagian pada fungsi. Prinsip operasi pembagian pada fungsi sama dengan operasi pembagian pada bilangan. Contohnya, pembagian fungsi f dan g dapat kita tuliskan sebagai f per g. F dibagi g ini menjadi fungsi baru ketika dikenakan suatu variabel, misalnya variabel x, sehingga menjadi f dibagi g untuk x. Variabel x ini adalah elemen dari himpunan daerah asal atau domain kedua fungsi. Dalam operasi pembagian fungsi, nilai masukan dari fungsi pembagi tidak boleh sama dengan 0, karena pembagi 0 akan menghasilkan nilai yang tak terdefinisi. Dalam operasi pembagian pada fungsi, terdapat aturan dalam pemetaan himpunan daerah asal atau domain. Jika domain dari fungsi f adalah df, dan domain dari fungsi g adalah dg, domain dari pembagian fungsi f dan g adalah irisan dari df dan dg dengan elemen x dalam fungsi g yang nilainya tidak sama dengan 0 dan ditulis dengan notasi baku sebagai berikut. Domain fungsi f dibagi fungsi g adalah irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g yang tidak mengakibatkan fungsi gx nilainya sama dengan 0. Dalam operasi himpunan, terdapat notasi AB. Notasi ini digunakan untuk menunjukkan suatu himpunan yang memuat semua elemen A yang bukan merupakan elemen B. Sebagai contoh, jika Z tebal menyatakan himpunan bilangan bulat dan E menyatakan himpunan bilangan genap, notasi Z tebal garis miring E menyatakan himpunan bilangan bulat yang tidak genap atau dengan kata lain, himpunan bilangan ganjil. Pembagian dari dua fungsi real fx dan gx secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi f dibagi g untuk x sama dengan fungsi fx dibagi fungsi gx dengan nilai x adalah elemen dari domain fungsi f dibagi fungsi g atau irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Dalam operasi pembagian pada fungsi, juga tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif, sebagaimana yang terdapat dalam operasi pembagian pada bilangan.
Untuk memahami operasi pembagian pada fungsi, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Diberikan fungsi-fungsi Px sama dengan 1 dikurangi X kuadrat. Qx sama dengan akar kuadrat X dikurangi 1 atas bilangan real. Tentukan fungsi P dikurangi Q dan P dibagi Q, serta tentukan domain tiap fungsinya. Definisi dari fungsi-fungsi atas bilangan real menyatakan bahwa domain atau daerah asal dari tiap-tiap fungsi haruslah sebuah subhimpunan dari himpunan bilangan real atau R. Dalam fungsi P, tidak ada batasan tentang bilangan masukannya, sehingga domain dari fungsi P dapat berupa bilangan real atau ditulis dengan notasi baku sebagai berikut. Domain fungsi P adalah bilangan real. Pada fungsi Q yang mengandung tanda akar, bilangan masukannya tidak boleh bernilai kurang dari 0 atau X kurang 1 lebih besar sama dengan 0, yang berarti X lebih besar sama dengan 1 untuk fungsi Q. Dengan demikian, domain dari fungsi Q dapat ditulis dengan notasi baku sebagai berikut. Domain fungsi Q adalah elemen X yang nilainya lebih dari atau sama dengan 1. Notasi untuk domain ini juga dapat ditulis dalam notasi interval sebagai berikut. Domain fungsi Q adalah semua bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1. Kita akan menentukan fungsi P dikurangi Q terlebih dahulu, yaitu fungsi P dikurangi Q untuk X sama dengan fungsi Px dikurangi fungsi Qx sama dengan 1 dikurangi X kuadrat dikurangi akar kuadrat X dikurangi 1. Nilai masukan X harus dapat diterima untuk fungsi P dan Q, sehingga domain fungsi dari pengurangan fungsi P terhadap Q adalah irisan dari domain fungsi P dan fungsi Q, yaitu semua bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan menentukan fungsi P dibagi Q, yaitu fungsi P dibagi Q untuk X sama dengan fungsi Px dibagi fungsi Qx sama dengan 1 dikurangi X kuadrat dibagi akar kuadrat X dikurangi 1. Nilai masukan X harus dapat diterima untuk fungsi P dan Q, sehingga domain fungsi untuk pembagian fungsi P terhadap fungsi Q adalah irisan dari kedua domain fungsi P dan fungsi Q. Domain dari fungsi P dibagi Q adalah irisan dari domain fungsi P dan domain fungsi Q yang tidak mengakibatkan nilai fungsi Qx sama dengan 0. Dalam contoh soal ini, nilai X yang membuat fungsi hasil Qx sama dengan 0 hanyalah X sama dengan 1. Jika nilai masukan X sama dengan 1 disubstitusikan ke dalam pembagian fungsi P terhadap fungsi Q, akan diperoleh hasil sebagai berikut. Fungsi Px dibagi fungsi Qx sama dengan 1 dikurangi X kuadrat dibagi akar kuadrat X dikurangi 1. 1 dikurangi 1 kuadrat dibagi akar kuadrat 1 dikurangi 1. 0 dibagi 0, hasilnya adalah tak terdefinisi. Dalam ilmu matematika, jika nilai pembagi atau fungsi Q sama dengan 0, hasil dari fungsi pembagian P bagi Q akan menjadi tidak terdefinisi. Dengan demikian, dalam operasi pembagian, nilai masukan dalam domain dari fungsi pembagian P bagi Q membuktikan tambahan syarat yang harus dipenuhi agar hasil pembagian fungsinya memiliki nilai bilangan real. Dengan demikian, kita mendapatkan domain dari fungsi pembagian P bagi Q sebagai berikut. Domain dari fungsi P dibagi Q adalah semua bilangan yang lebih dari 1. Karena kita telah menetapkan fungsi P dibagi Q, kita akan mencoba memberikan nilai masukan X. Jika nilai masukan X adalah 2, hasil dari operasi pembagian fungsi P dan fungsi Q adalah sebagai berikut. Fungsi Px dibagi fungsi Qx adalah 1 dikurangi X kuadrat dibagi akar kuadrat X dikurangi 1. 1 dikurangi 2 kuadrat dibagi akar kuadrat 2 dikurangi 1. Negatif 3 dibagi akar kuadrat 1. Negatif 3 dibagi 1, hasilnya adalah negatif 3. Dengan demikian, hasil dari operasi pembagian fungsi P dan fungsi Q dengan nilai masukan X sama dengan 2 adalah min 3. Operasi kuadrat pada fungsi sama halnya dengan operasi kuadrat bilangan. Kuadrat adalah perkalian dari suatu bilangan yang sama, sehingga operasi kuadrat pada fungsi
adalah operasi perkalian pada fungsi yang sama. Contohnya, kuadrat fungsi f dapat kita tuliskan sebagai f kuadrat. F kuadrat ini akan menjadi fungsi baru ketika dikenakan pada suatu variabel, misalnya variabel x, sehingga menjadi f kuadrat untuk x. Variabel x ini adalah elemen dari himpunan daerah asal atau domain fungsi f. Dalam operasi kuadrat pada fungsi, domain fungsi kuadrat sama dengan domain fungsi itu sendiri. Jika domain fungsi f ditulis dengan df, domain fungsi kuadrat sama dengan df. Secara matematis, hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut. Domain fungsi f kuadrat sama dengan domain fungsi f. Berdasarkan hubungan ini, jika suatu fungsi f dipangkatkan lebih dari 2, misalnya dipangkatkan sebesar n, yang merupakan bilangan asli, hubungan domain dari operasi pangkat fungsi f dengan domain fungsi f adalah sebagai berikut. Domain fungsi f pangkat n sama dengan domain fungsi f. Kuadrat dari fungsi real fx secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi f kuadrat sama dengan fungsi f dikali f untuk x sama dengan fungsi fx dikali fungsi fx sama dengan fx dikuadratkan, dengan nilai x adalah elemen dari domain fungsi f kuadrat x. Untuk lebih memahami operasi kuadrat pada fungsi, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Diberikan fungsi fx sama dengan 1 kurang x kuadrat atas bilangan real. Tentukan nilai dari f kuadrat untuk x. Fungsi f kuadrat x sama dengan kuadrat dari 1 dikurangi x kuadrat. Hasilnya adalah 1 dikurangi 2x kuadrat ditambah x pangkat 4. Dengan demikian, hasil dari kuadrat fx adalah f kuadrat untuk x sama dengan 1 dikurangi 2x kuadrat tambah x pangkat 4. Fungsi identitas dan fungsi konstan dalam fungsi aljabar. Fungsi identitas ix sama dengan x, dan fungsi konstan ckx sama dengan k. Dengan k adalah sebarang bilangan real, dapat digunakan untuk membangun fungsi-fungsi baru, yaitu fungsi polinom atau suku banyak. Hal ini dapat terjadi jika dilakukan substitusi fungsi identitas dan fungsi konstan ke dalam operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan pada fungsi. Untuk lebih memahami fungsi identitas dan fungsi konstan, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Nyatakan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 4x tambah 1/2 ke dalam bentuk fungsi identitas dan fungsi konstannya. Fungsi identitas dan konstan dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 4x tambah 1/2 dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Substitusikan nilai x dalam fungsi f dengan ix. Bilangan 4 dan 1/2 dalam fungsi f adalah k, atau bilangan real sebarang, sehingga dapat disubstitusikan dengan fungsi konstan ckx. Substitusikan bilangan 4 dengan fungsi konstan dan 1/2 dengan fungsi konstan. Dengan demikian, fungsi identitas dan konstan dari fungsi f2 adalah sebagai berikut. Fungsi f2x adalah fungsi identitas i pangkat 3x dikurangi fungsi konstan c4 dikali fungsi identitas ix ditambah fungsi konstan c 1/2x. Fungsi polinom atau suku banyak. Fungsi polinom atau suku banyak merupakan kelas fungsi yang dihasilkan dari penjumlahan, pengurangan, atau perkalian dari fungsi identitas. Umumnya, bentuk dari suku polinom adalah sebagai berikut. Fungsi px adalah anx pangkat n ditambah an dikurangi 1x pangkat n dikurangi 1 ditambah terus hingga a1x ditambah a0. Simbol n adalah bilangan asli dan a0, a1, sampai an1, an adalah bilangan real. Semua fungsi linear dalam bentuk fx sama dengan ax tambah b dan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, termasuk polinom. Fungsi polinom dapat digunakan untuk menyatakan suatu fungsi dengan persamaan berpangkat lebih dari 2.
Selain itu, jika kita menambahkan operasi pembagian pada fungsi polinom, kita dapat menghasilkan kelas fungsi baru bernama fungsi rasional. Fungsi Qx adalah ANX pangkat n ditambah AN dikurangi 1x pangkat n dikurangi 1 ditambah terus hingga A1x ditambah A0 dibagi B mx pangkat m ditambah B m dikurangi 1 x pangkat m dikurangi 1 ditambah terus hingga B1x ditambah B0. Variabel n dan m merupakan bilangan asli. Variabel-variabel A0, A1, hingga AN1, AN berisi bilangan-bilangan real. Bentuk polinom dalam operasi pembagian pada fungsi tidak boleh memiliki penyebut yang nilainya sama dengan 0 karena akan diperoleh hasil tak terdefinisi. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi dengan fungsi real lain. Selain itu, fungsi juga dapat dipangkatkan, yang berarti dikalikan dengan dirinya sendiri. Kedua, sifat-sifat yang dimiliki oleh operasi aljabar pada fungsi sama dengan sifat-sifat operasi aljabar pada bilangan. Ketiga, fungsi polinom atau suku banyak merupakan kelas fungsi yang dihasilkan dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian atau perkalian dari fungsi identitas dan fungsi konstan. Bentuk umum dari fungsi polinom adalah sebagai berikut. Keempat, jika kita menambahkan operasi pembagian pada fungsi polinom, kita dapat menghasilkan kelas fungsi baru bernama fungsi rasional. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Fungsi identitas dan konstan dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 4x tambah 1/2 dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Substitusikan nilai x dalam fungsi f dengan ix. Bilangan 4 dan 1/2 dalam fungsi f adalah k, atau bilangan real sebarang, sehingga dapat disubstitusikan dengan fungsi konstan ckx. Substitusikan bilangan 4 dengan fungsi konstan dan 1/2 dengan fungsi konstan. Dengan demikian, fungsi identitas dan konstan dari fungsi f2 adalah sebagai berikut. Fungsi f2x adalah fungsi identitas i pangkat 3x dikurangi fungsi konstan c4 dikali fungsi identitas ix ditambah fungsi konstan c 1/2x. Fungsi polinom atau suku banyak. Fungsi polinom atau suku banyak merupakan kelas fungsi yang dihasilkan dari penjumlahan, pengurangan, atau perkalian dari fungsi identitas. Umumnya, bentuk dari suku polinom adalah sebagai berikut. Fungsi px adalah ANX pangkat n ditambah AN dikurangi 1x pangkat n dikurangi 1 ditambah terus hingga A1x ditambah A0. Simbol n adalah bilangan asli, dan A0, A1, sampai AN1, AN adalah bilangan real. Semua fungsi linear dalam bentuk fx sama dengan ax tambah b, dan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, termasuk polinom. Fungsi polinom dapat digunakan untuk menyatakan suatu fungsi dengan persamaan berpangkat lebih dari 2. Selain itu, jika kita menambahkan operasi pembagian pada fungsi polinom, kita dapat menghasilkan kelas fungsi baru bernama fungsi rasional. Fungsi Qx adalah ANX pangkat n ditambah AN dikurangi 1x pangkat n dikurangi 1 ditambah terus hingga A1x ditambah A0 dibagi B mx pangkat m ditambah B m dikurangi 1 x pangkat m dikurangi 1 ditambah terus hingga B1x ditambah B0. Variabel n dan m merupakan bilangan asli. Variabel-variabel A0, A1, hingga AN1, AN berisi bilangan-bilangan real. Bentuk polinom dalam operasi pembagian pada fungsi tidak boleh memiliki penyebut yang nilainya sama dengan 0 karena akan diperoleh hasil tak terdefinisi.
Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi dengan fungsi real lain. Selain itu, fungsi juga dapat dipangkatkan, yang berarti dikalikan dengan dirinya sendiri. Kedua, sifat-sifat yang dimiliki oleh operasi aljabar pada fungsi sama dengan sifat-sifat operasi aljabar pada bilangan. Ketiga, fungsi polinom atau suku banyak merupakan kelas fungsi yang dihasilkan dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian atau perkalian dari fungsi identitas dan fungsi konstan. Bentuk umum dari fungsi polinom adalah sebagai berikut. Keempat, jika kita menambahkan operasi pembagian pada fungsi polinom, kita dapat menghasilkan kelas fungsi baru bernama fungsi rasional. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut.